Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang lagi, teman-teman. Jadi di sini Camelia Tarot akan membawakan general reading atau pick-a-card reading mengenai ya, kan sekarang kita sudah ada di bulan September nih, dan akan menuju akhir tahun dalam waktu dekat lagi gitu. Dan segera memulai awal tahun lagi di tahun 2022 ya. Udah nggak kerasa, satu tahun mungkin terasa begitu cepat bagi sebagian orang, satu tahun terasa begitu lambat bagi sebagian orang lainnya ya. Tapi kalau aku sih lebih ke pihak yang cepet ya, satu tahun ini lumayan cepet gitu. Dan di sini adalah readingan yang mungkin cukup panjang ya di setiap filenya nanti, karena aku akan melihat bagaimana rangkuman kehidupan dari kalian yang memilih file pertama, baru kita akan melihat masa depan kalian di tahun 2022. File kedua dan file ketiga juga demikian. Dari masa lalu dulu, dari semua aspek yang terbaca, lalu di tahun 2022 nanti apa aja yang bakal datang ke kamu, apa aja yang bakal terjadi. Ya, aku akan transparan mungkin di sini untuk membacakan readingannya begitu ya. Oke teman-teman, di sini ada 3 file ya. File 1, file 2, dan file 3. Di sini file 1 Rebirth, file 2 Resurrection, file 3 Eternal. Oke, jadi teman-teman bisa pilih di sini. Kalau setelah mungkin readingan ini teman-teman pengen lanjut lagi ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box dan udah aku taruh price listnya di situ. Oke teman-teman, di sini kita akan lihat ya, fokus ya di sini. Entah kenapa aku pengen membacakan dengan tema kali ini ya. Aku rasa banyak orang yang membutuhkan ini ya. Oke, dari file pertama dulu Rebirth ya. Kita baca dulu untuk file kedua dan file ketiga, bisa skip ke bagian kamu. Bye bye. File pertama Rebirth, di sini kita akan melihat ya readingan kamu mengenai kehidupan kamu yang hari ini sampai detik ini, nanti sampai penghujung tahun ini dan masuk ke tahun depan. Full 1 tahun ya. Untuk penjabaran per bulannya jelas aku akan masukkan ke dalam zodiak nanti ya, edisi zodiak. Silahkan kalian tonton sesuai Sun, Rising, Venus kalian yang tertarik gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke, aku hari ini ingin menggunakan monologi terlebih dahulu ya, taruh di akhir, entah kenapa. Oke, kita akan lihat ya. Dari kehidupan kamu yang dari Januari awal ini sampai Desember nanti ya. Kita akan lihat. Oke, ini akan menjadi readingan yang sedikit panjang ya. Oke. Dari masa lalu dulu. Oke, ya. Masa lalu hingga sampai saat ini ya begitu. Ada meditasi dan kontemplasi, prosperity lies ahead, hold your vision, don't let past hold you back, surrender to the divine. Oke, di sini kalau aku lihat ya dari masa Januari tahun ini sampai nanti Desember yang akan datang, meditasi dan kontemplasi dan prosperity lies ahead. Meditasi dan kontemplasi, kamu sudah banyak sekali mengalami mungkin yang namanya jatuh bangun ya di tahun ini begitu. Entah kenapa banyak dari kalian yang mungkin banyak sekali mengalami kehancuran begitu teman-teman ya, dalam segala aspek kehidupan kalian. Banyak kegagalan yang kalian alami, banyak hal-hal yang benar-benar mengecewakan kalian, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, dan juga mungkin mendapatkan pengkhianatan, ditipu, aku merasa juga dibohongi ya, ditipu ya, dibohongi, banyak hal begitu. Aku lihat kamu banyak mengalami benar-benar banyak hal di sini. Sibuk banget juga ya aku lihat di sini ya, sehingga banyak dari kalian yang mungkin sakit sampai sekarang ya belum sembuh-sembuh, ataupun di sini tekanan yang begitu besar gitu ya dari luar ke hati kalian tuh begitu besar gitu tekanannya. Kalian di sini tetap memegang tujuan hidup kalian ya. Karena kalian yakin kalau kalian memegang kehidupan kalian di sini, maka kemakmuran bisa kalian dapatkan dengan mudah. Tetapi kalian mungkin terkadang merasa berpikir
kenapa kok sepertinya sulit maju begitu? Kenapa kok sepertinya ada yang menghalangi saja begitu ya? Karena di sini kamu sudah berusaha sebisa mungkin untuk berserah, tapi terkadang kamu ragu dengan apa yang ada di isi kepala kamu begitu. Sehingga terkadang kamu mengalami hal-hal yang tidak terduga begitu, hal-hal yang di luar ekspektasi kamu begitu ya. Tetapi juga di sisi lain di tahun ini juga beberapa momen memberikan kamu sedikit kelegaan ya, memberikan kamu sedikit ketenangan batin, memberikan kamu sedikit kebahagiaan, dan banyak dari kamu yang cukup banyak belajar ya akhir-akhir ini tentang kehidupan, dan banyak dari kamu yang sudah mulai terlepas dari masa lalu kamu begitu ya, masih proses atau belajar melepaskan atau move on begitu ya teman-teman. Di sini aku tidak melihat kamu ya stuck begitu ya, tidak ya, tetapi di sini kamu bergerak, tapi hanya saja memang pelan banget ya di sini ya, energinya lambat banget begitu. Karena memang kalau semakin berat ujian yang kita alami, maka semakin besar juga apa yang harus kita maafkan nantinya atau kita ikhlaskan nantinya begitu ya. Semakin butuh hati yang memang benar-benar lapang banget begitu ya di sini. Banyak sudah pengorbanan tetapi tidak terbalas di sini ya di file pertama ini di tahun ini. Tapi kamu tetap berusaha menyeimbang, kamu tetap berusaha untuk berdiri kuat begitu ya. Oke. Kamu hanya mempercayakan diri kamu kepada yang di atas dan juga kaki kamu sendiri. Gitu. Ya. Oke. Kita akan lihat kamu di masa depan nanti ya. Di tahun 2022. Ya. Kameranya fokus ya. Oke. Nah, di sini teman-teman jawabannya. Nah, kemarin kan ibaratnya sekarang, kemarin kan kamu sudah belajar ya, nanti di awal tahun itu kamu proses prakteknya begitu. Karena kemarin kamu ibaratnya kalau di sekolah belajar teorinya, sekarang kamu belajar prakteknya, kayak gitu ya. Nah, percaya pada hal yang tidak mungkin ya. Surrender to the divine. Berserah kepada yang di atas. Biarkan nanti beliau yang mengatur. Alam semesta yang mengatur, universe yang mengatur kehidupan kamu di sini. Ya, kamu sebenarnya sudah yakin terhadap langkah kamu. Kamu sebenarnya sudah bisa menentukan kemana kamu mau. Kamu sudah sebenarnya ikhlas. Tapi entah mengapa terkadang rasa itu muncul lagi. Rasa mungkin marah ataupun rasa kecewa, rasa mungkin hal atau yang membawa vibe negatif itu terkadang masuk lagi ke dalam pikiran kamu, menghantui lagi pikiran kamu di sini. Ya. Oke, karena memang kamu masih dalam fase meditasi, masih fase kontemplasi, sehingga kalau ingin melepaskan full 100% itu memang masih rada susah begitu ya. Sehingga nggak menyalahkan juga, kamu terkadang masih mengingat, tapi kamu tetap memegang tujuan kamu, hold your vision. Visi misi kamu tetap pegang. Dan kamu yakin bahwa kemakmuran itu akan ada di depan nanti. Ketika kamu menapaki hari-hari baru setiap harinya ya. Believe in impossible, percaya pada hal yang tidak mungkin. Ya, karena sesuatu yang kamu anggap tidak mungkin itu bisa menjadi hal yang bakal terjadi ya, yang bisa saja terjadi nantinya begitu. Yang kamu harapkan malah nggak terjadi. It's time to take action. Ya, ini waktunya untuk apa? Untuk mengambil langkah begitu. Ya, kamu boleh untuk merenung, kamu boleh untuk menoleh ke belakang sedikit, tetapi tidak membuat kamu untuk berhenti meraih apa yang kamu mau, untuk mendapatkan apa yang kamu mau, untuk melepaskan apa yang kamu mau begitu ya. Ada lawannya, ada ingin mendapatkan, ada ingin melepaskan ya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu kecuali diri kamu sendiri ya. Karena masa lalu itu punya kamu mau memaafkan masa lalu itu ada pilihan kamu, ada di tangan kamu. Kamu mau tidak memaafkan masa lalu ya itu juga ada di pilihan kamu ya. Pasti ini berkaitan erat dengan masa lalu ya. Rantainya masih terhubung dengan tahun sekitar 2020, masih terbawa di tahun 2021 sampai sekarang ya. Bebannya itu masih terbawa, mungkin berkaitan sama orang yang berumah tangga di sini ya, makanya masih terus terbawa karena masih dalam satu ikatan, tetapi mungkin masih sudah banyak konflik begitu ya. Balance spirituality and practically, 2 kali keluar Pisces di sini ya. Balance spirituality, seimbangkan spiritual kamu dan langkah hidupan kamu di dunia begitu ya. Kamu makanya di sini tadi aku bilang kamu sudah berserah, kamu sudah mengikhlaskan, tetapi entah kenapa terkadang kamu ragu, kamu mundur lagi, kamu tarik lagi kayak gitu ya. Itu di tahun 2022 kamu akan menjadi lebih stabil, kamu akan berani mengambil langkah atau resiko,
dan kamu yakin di sana, punya keyakinan bahwa apa yang kamu ambil nanti ke depannya itu bakal tetap dampaknya ada, hikmahnya pun ada, begitu ya. Have faith in your dreams. Mimpi kamu ini adalah nasib kamu. Apa yang kamu alami nanti di depannya sudah serahkan saja. Kalau memang itu terbaik buat kamu, maka akan dikasih. Kalau memang enggak, ya enggak. Rezeki enggak mungkin ketukar, teman-teman. Harus percaya. Ya, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Itu harus percaya kita. Karena kalau kita mengusahakan sekeras apapun, apalagi sampai menghalalkan segala cara, itu malah akan menjadi apa? Karma buruk buat kita. Tapi kalau kita oke, aku akan berusaha, kita akan berusaha saja. Kita hanya bisa berusaha. Sukses atau enggaknya mungkin kalau menurut aku ya, itu nanti ada yang ngatur. Kadang orang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap segitu-segitu aja. Sedangkan orang yang santai-santai lebih daripada kita, gitu. Padahal mungkin produk dia lebih kalah dari kita, gitu. Tapi kenapa kok kita sepi? Nah, itu rezeki sudah ada yang ngatur. Kita nggak bisa untuk ibaratnya apa ya? Melangkahi itu nggak bisa gitu. Apalagi sampai berusaha menukar rezeki kita dengan orang lain, jelas nggak bisa dong, di luar kekuasaan kita itu. Yang pasti di sini, kalau memang kamu sekarang yakin sama apa yang kamu jalani, pekerjaan kamu jalani. Kalau memang kamu gak cocok, tinggalkan. Don't let past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menghantui kamu. Jangan biarkan pengalaman kamu yang buruk itu menghantui kamu dan membuat kamu takut untuk melangkah. Kemarin kamu gagal, sekarang kamu nyoba lagi, belum tentu kamu gagal. Ya, karena peluang itu nilainya 0 sampai 1. Bisa 0, bisa 1, bisa di antara itu. Ya, di antaranya itu yang banyak, dan itu bisa saja terjadi sama kamu. Walaupun 0,1 itu pun ada kemungkinan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya, gitu. You're very close to achieving your goal. Kamu sudah sangat dekat untuk menggapai mimpi kamu. Aku lihat di sini kamu bisa ya, untuk banyak dari kamu yang bakal sukses untuk meraih mimpi kamu nanti di tahun 2022. Dari penghujung tahun ini, kamu ibaratnya kalau sekolah, kamu sedang menempuh teori, kamu sedang belajar membaca buku dan lain sebagainya. Di tahun 2022 kamu sudah mulai masuk ke prakteknya. Begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke wisdom dulu ya. Sama, kita baca dari masa lalu dulu. Masa lalu, truth told, kebenaran yang terungkap, atau sebuah penipuan atau tipu muslihat yang orang lain lakukan sama kamu itu terungkap. Melibatkan banyak perdebatan, banyak konflik ya yang di sini ya. Memang banyak konflik di sini sepanjang tahun ini, tapi kamu bisa mengimbangi karena kamu sudah terbiasa akan hal itu. Kamu sudah ini hal yang bukan hal yang cukup besar buat aku, begitu. Aku sudah bisa mengimbangi, pada aku bahkan sudah sering mendapatkan hal yang lebih daripada ini. Jadi aku rasa aku bisa menyimbangi hal tersebut karena aku lihat di sini kamu sudah mulai mulai stabil di sini, meditasi. Kamu tanpa kamu sadari pun kamu di sini berusaha sudah menarik energi positif, menarik orang-orang yang sekiranya walaupun tidak 100% bisa mensupport kamu ya, orang di sekitar kita. Walaupun kita sudah sebaik apapun, pasti saja ada yang tidak suka. Tetapi di sini kamu dengan keteguhan hati kamu yakin bahwa permasalahan, konflik di sini akan terungkap. Kebohongan yang orang lain buat untuk kamu, yang ditutup-tutupi dari kamu, itu terbongkar begitu ya. Dan hal tersebut membuat kamu akhirnya semakin leluasa untuk bergerak, karena tidak terikat lagi ataupun tidak perlu merasa sungkan ataupun tidak enak ataupun terikat akan suatu bonding di sini ya. Kamu nggak perlu takut untuk lepas dari hal tersebut begitu ya. Karena di sini aku merasakan beban ya, karena kalau kamu melepaskan apa yang kamu konflikkan sekarang, itu mungkin akan berdampak untuk kehidupan orang sekitar kamu lagi gitu. Misalkan contohnya, orang berumah tangga sudah tidak cocok, susah dipertahankan, ada anak, kamu bingung mau lepas, anak kamu kasihan, kamu nggak lepas, kamu yang tersiksa begitu. Aku lihat di sini banyak yang bisa memutuskan ya, entah itu bersama ataupun berpisah. Mungkin di sini banyak yang berpisah dengan pasangan yang sekarang gitu, ataupun dalam pekerjaan di sini memutus komunikasi ataupun memutus relasi dengan orang tertentu, ataupun di sini kamu banyak dari kamu yang berhasil menyelesaikan permasalahan kamu dalam jalur hukum juga. Copot ya, di sini kamu memutus siklus dengan orang-orang yang negatif, menutup siklusnya, dan kamu memasuki tahap yang baru. Kita akan lihat tahap yang baru itu apa ya dari kartu wisdom. Sekarang untuk masa depan ya.
fleksibel di sini ya. Lihat ya, kamu lihatnya di sini ya, menjadi seseorang yang lebih fleksibel lagi, lebih luas lagi, tidak kaku dan lebih enjoy lagi menjalani kehidupan. Karena di sini kamu sudah punya pegangan hidup, pegangan kamu sudah kuat, iman kamu sudah kuat sehingga kemanapun kamu melangkah kamu nggak takut gitu. Ambil 2 lagi ya. Oke. Between worlds ya kan, keluar dari hal yang lalu yang tidak berwarna, yang suram menjadi hal yang lebih berwarna. Pakai crown lagi di sini ya. Your king, your queen gitu dalam kehidupan kamu sendiri. So kamu nggak perlu ragu. Apa yang kamu ragukan lagi? Nggak ada. Di sini sudah memang banyak ini ya, tidak hanya dalam bentuk materi teman-teman. Ya aku garis bawahi tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga di sini ketenangan batin kamu, ketenangan secara spiritual kamu. Banyak dari kamu yang lebih ini ya, lebih imannya lebih kuat lagi, menjadi seseorang yang mungkin sifatnya juga berubah dari yang sekarang. Ya, banyak yang lebih spiritualnya meningkat, lebih tenang ya sekarangnya di tahun depan gitu, lebih tenang dalam memutuskan sesuatu hal, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Banyak perubahan dari sifat kamu juga di sini ya. Oke. Kayak di sini ada apa? Rebirth ya, kelahiran kembali. Ya. Dalam kehidupan yang sama, di kehidupan saat ini dengan orang yang sama, tetapi perbedaannya adalah dalam siklus kehidupan. Kita nggak perlu siklus yang baru tuh gimana sih Kak, siklus yang lama itu gimana, nggak perlu. Karena apa? Karena tanpa kita sadari kita pasti masuk ke dalam siklus yang baru tanpa kita berusaha keras teman-teman. Karena apa? Karena perubahan yang kita buat dalam diri kita sendiri itu baru bisa berubah kayak gitu ya. Oke, aku tata dulu ya. Oke, sudah ya, biar lebih rapi. Oke, sekarang dari tarotnya ya. Kita akan lihat. Oke, sebentar ya. Masuk ya ke readingannya dari tarot. Dari masa lalu juga sama ini. Oke, tutup dulu ya. Nanti sekalian kita buka di akhir. Kita lalu dulu ya. King of Cup. Kamu sudah berusaha menjadi seseorang yang ya sebaik mungkin lah ya. Pisces juga ini lambangnya. Kamu sudah berusaha menjadi seseorang yang baik, yang bisa sekiranya berguna bagi orang lain, bisa ibaratnya membantu orang lain lah gitu. Intinya baiklah untuk orang lain begitu ya. Bisa kamu membantu dan lain sebagainya di sini. Ya. Kamu sudah berusaha menjadi seperti itu. Tapi terkadang kamu juga nggak bisa menghindari omongan orang lain tentang kamu. Ya, kamu nggak bisa mengendalikan hal tersebut terkadang. Ya, omongan-omongan orang lain yang kurang baik tentang kamu, padahal kamu tidak melakukannya, ataupun sebaiknya aib itu memang ditutup tapi dibuka oleh orang lain, nggak bisa menghalangi mulut-mulut orang lain begitu. Terkadang kamu juga terpancing emosi, dan terkadang memang dari kamu banyak yang terlibat pada suatu konflik, akhirnya masuk ke dalam suatu konflik yang kamu sebenarnya mungkin sudah males ya untuk nganggepin konflik-konflik yang nggak penting begitu, tetapi kamu diundang gitu rasanya ya. Nah, di sini memang aku lihat juga dari Three of Pentacles ini tidak hanya sekedar omongan orang lain ataupun cibiran orang lain tentang kamu, tetapi juga di sini ada salah satu orang yang mungkin di sini fake ya di lingkungan kamu ataupun di sekitar kamu ataupun orang terdekat kamu begitu ya, fake, tidak jujur dan juga hanya memanipulasi ataupun hanya memanfaatkan kamu saja. Ya. Aku lihat di sini memang ada keadaan yang berbalik ya. Keadaan yang berbalik itu bisa banyak kondisi teman-teman. Entah di sini kamu yang sebelumnya emosi kurang stabil menjadi, karena ada Wheel of Fortune, kamu banyak belajar meditasi dan kontemplasi, kamu menjadi King of Cup. Ataupun kebalikannya, kamu yang kemarin sudah baik, kamu yang kemarin sudah berusaha sebaik mungkin menjadi pribadi yang ya bisa bermanfaat begitu, tetapi karena suatu konflik ataupun beberapa masalah di sini ya, terkait apapun itu, pekerjaan, keuangan, asmara, kesehatan ataupun lingkungan sekitar, di sini semua aspek membuat kamu akhirnya berubah menjadi sosok yang cukup keras begitu. Ada juga yang seperti itu ya, kebalikannya, dan membuat kamu terkadang
karena kamu nggak bisa mengungkapkan, atau mungkin kamu tipe orang yang sulit mengungkapkan satu kondisi, ataupun di sini kamu malas untuk banyak berbicara dengan orang lain gitu, sehingga banyak dari kamu yang memendam sendiri, teman-teman, memendam sendiri masalah itu. Tetapi aku lihat di sini sesuai dengan monologi di awal, hold your vision. Kamu tetap memegang tujuan kamu, impian kamu, dan kamu tetap berserah aja, udah. Kamu tetap berpasrah saja walaupun terkadang kamu ragu lagi. Ya, kamu tetap berserah di sini. Dan ada Ace of Pentacles. Ini bakal disimpan dulu, ini belum kelihatan memang ya. Rezeki atau abundance ini memang belum kelihatan untuk kamu, tetapi nanti di 2022 di Januari sampai Desembernya bakal kamu rasain. Oke, tidak hanya dalam bentuk materi saja ya, aku bilang di awal ya, dalam bentuk ketenangan batin juga bisa. Kayak gitu. Oke, kita akan lihat di sini untuk tahun 2022 ya. Ini dulu ya, keluar ya. Oke. Di sini ada Seven of Wands. Ya, bekerja keras. Atau mungkin di sini sebuah gambaran bahwa kamu sudah tidak peduli lagi dengan omongan orang lain yang bisa mengganggu kamu. Yang masa lalu begitu ya, don't let past hold you back. Kamu tidak mau masa lalu kamu untuk mengganggu lagi. Di sini kamu Seven of Wands, kamu ingin maju, kamu ingin berubah, dan kamu ya kamu begitu. Jalannya ada di kamu, takdirnya ada di kamu, dan kehidupan kamu sepenuhnya kamu yang mengendalikan. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan. Maka dari itu kamu punya keteguhan nanti. Two of Wands. Ya, banyak dari kamu yang melakukan ekspansi perpindahan ya, dari satu pulau ataupun perpindahan dari secara sifat, secara batin, secara spiritual, ataupun di sini perpindahan secara memang fisik ya, pindah tempat begitu. Banyak yang melakukan perubahan di sini, lintas-lintas begitu ya. Ada Knight of Pentacles dan Ten of Pentacles, teman-teman. Wow, ini udah kebahagiaan yang benar-benar sempurna ya. Keluarga, batin, material terpenuhi. Knight of Pentacles, banyak dari kamu yang mungkin dapat pemasukan baru, banyak dari kamu yang mungkin mendapatkan income, ataupun di sini sebuah kesempatan baru begitu ya, untuk memulai kehidupan kamu agar lebih layak lagi ke depannya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari sini Hope card. Asah dirimu ya, kamu perlu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai, hobi-hobi kamu, ataupun bakal terpendam kamu di sini ya, karena itu bisa menjadi, sepertinya bisa menjadi gerbang baru untuk kamu di tahun 2022 ya, sebuah kesempatan baru, salah satunya dari keahlian kamu ya. Segera, karena memang sudah berada di dekat penghujung tahun ini ya teman-teman ya, kita sudah menjalani 2021 ini sudah hampir habis, dan memang babak baru akan kamu mulai di Januari ini. Lebih banyak istirahat ya, jangan push diri kamu, persiapkan diri kamu untuk tahun 2022 ya, lebih banyak istirahat di sini, tapi tetap bekerja sesuai dengan porsinya di sini maksudnya ya, tidak boleh sampai lebih-lebih gitu ya, memaksakan diri, jangan. Selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kamu, karena nanti ketika kamu sudah berhasil mendapatkan impian kamu, kita tidak bisa lepas dari orang-orang yang membenci kita ya, tetap harus waspada. Mimpi, dream, prosperity life ahead, hold your vision. Kamu banyak punya mimpi di sini, dan waktunya untuk mewujudkannya. Meditasi keluar lagi di sini ya. Balance spirituality and practically. Tahun depan dan tahun ini masih sama ya, spiritual masih menjadi salah satu topik ataupun fokus yang harus kamu jalani, ataupun kamu fokuskan begitu ya. Fokus pada dirimu sendiri dulu. Nah, di sini cintai dulu diri kamu sendiri, berkenalanlah dengan diri kamu sendiri, menjadi seorang yang fleksibel, tidak hanya untuk orang sekitar ataupun konflik yang kamu alami, tetapi diri kamu sendiri juga. Dan dia selalu mengingat. Mungkin di sini ada yang masih mengharapkan masa lalu kembali. Orang itu selalu mengingatmu. Tapi sekarang aku rasa tujuanmu atau fokusmu bukan di situ ya. Sehingga banyak dari kamu yang aku akan lebih fokus sama diriku sendiri dulu, mimpi-mimpi aku, baru setelahnya baru ke asmara, ataupun sebaliknya juga, sesuai aja sama kondisi kamu. Oke teman-teman, cukup panjang ya di sini readingannya, spillnya ya gitu ya.
Oke, aku harap ini bisa membantu kamu ya teman-teman. Kalau kamu mungkin merasa cocok sama readingan ini, bisa kasih aku like, kasih aku komen juga, sharing-sharing di situ. Ataupun bisa kamu kalau mau lanjut private reading dari readingan ini, boleh banget. Oke, see you in the next reading. Bye-bye pal pertama. Hai pal kedua, Resurrection di sini. Ya, ini adalah pal untuk kamu ya teman-teman. Mengenai readingan kehidupan kamu di sekarang ya, rangkumannya gimana, dan juga masa depan nanti selama 1 tahun full gitu. Readingannya mungkin memakan waktu yang cukup lama ya, karena cukup luas cakupannya di sini. Oke, kita akan mulai ya ke readingannya. Kita akan ambil dari monologi dulu ya. Oke, masa lalu 5 ya. Oke. Di sini ada take time to breathe out. Ambil waktu sebentar untuk menghela napas, untuk ngambil napas. Banyak yang sesek ya di sini dadanya ya, kayaknya ya. Nggak ada waktu, nggak ada salah kayaknya untuk bisa menenangkan diri, ataupun setiap harinya adalah ujian buat kamu sepertinya ya di tahun ini. Ataupun banyak banget kerjaan yang membuat kamu akhirnya stres begitu ya. Itu juga merupakan suatu hambatan ya teman-teman ya, kalau kita mengerjakan sesuatu secara wah kayaknya beban banget, kayaknya terus dilulukan begitu ya, kenapa kok berat banget, kenapa nggak selesai-selesai. Nah, itu berarti ada satu hal yang mengganjal, ataupun di situ bukan passion kamu, ataupun bukan jalan kamu sebenarnya begitu ya. Karena kalau kita udah merasa itu jalan kita, takdir kita, ya kita jalaninya ya oke, tenang, kita jalaninya damai begitu. Kalau enggak ya there's something mistakes ya in our life gitu. Jangan lihat tetapi nanti di sini ya, a win-win outcome is forecast. Oh, mimpi kamu begitu besar, banyak impian ya yang ingin kamu capai di tahun ini, dan banyak dari itu yang belum terwujud sama sekali, ataupun tidak ada sama sekali, ataupun ada hanya beberapa, dan bukan prioritas kamu itu ya, yang belakang-belakang, yang prioritas kamu malah belum terwujud di sini. Aku melihat banyaknya impian yang belum tercapai. Luck is on your side. Sebenarnya banyak momen-momen yang membawa beruntung buat kamu di sini. Hanya saja mungkin tanpa kamu sadari kamu melewatkan kesempatan itu. Ya, sehingga di sini lewatlah momen itu. Ya. Terlambat mengejar kereta ibaratnya begitu ya. Have faith in your dreams. Wow, di sini mimpi lagi ya teman-teman ya, harapan. Banyak mimpi, banyak harapan di sini, dan sebenarnya ya kalau kita bisa mengambil langkah yang tepat dalam kehidupan, kita akan bisa menarik rezeki. Tetapi kita tidak bisa memaksakan juga, karena kita punya jalan kehidupan masing-masing. Kalau kita maunya ke gerbang A, tapi ternyata jalur kita ke gerbang B, ya udah kita bakal ke situ. Kita mau maksain ke A aja pun tidak bakal bisa, karena memang itu bukan jalan kita. Mau maksa apapun tidak bakal bisa, karena memang jalan kita harusnya ke B. Kalau maksain jadi apa? Jadi itu, tadi kembali lagi ke awal, ngerjain sesuatu akhirnya dengan apa? Dengan perasaan yang menggerutu, marah, ataupun ngeluh mulu kayak gitu. Nah, di situ teman-teman. Ya. Oke. Mimpi yang ingin kamu wujudkan ini memang beberapa, atau harapan yang kamu wujudkan ini memang tidak akan sesuai dengan ekspektasi kamu nantinya, karena memang bukan jalan kamu ke situ ya. Makanya tadi aku bilang di awal, kalau memang gerbang kamu itu maunya ke gerbang A, tapi takdir kamu ke gerbang B, maka kamu akan ke gerbang B. Gimana pun kerasnya kamu bakal ke B lagi, karena memang jalan kamu di situ, takdir kamu memang di situ, kayak gitu ya. Jadi kamu harus sadar akan hal itu. Kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita mau, dan itu memang terkadang mengecewakan, tapi itu pun bukan yang terbaik buat kita. Karena kalau kita dipasangkan dengan B, kita maunya ke A, berarti itu yang terbaik, harus percaya. Kalau kita menolak, akhirnya apa? Timbul akhirnya vibe negatif, distraksi energi, dan membuat akhirnya kamu apa? Toksik, lingkungannya toksik, situasinya toksik, tidak sehat, membuat beban, membuat emosi tidak stabil, bertikai dengan orang-orang. Nah itu kalau terlalu memaksakan kehendak. Tapi sebaliknya, kalau memang kamu sudah mengikhlaskan, tapi tetap saja kamu masih merasakan hal yang enak, kan kadang sudah seperti itu ya, orang bilang aku sudah berusaha mengikhlaskan Kak, aku sudah berusaha move on, tapi kenapa masih tersiksa? Berarti kamu belum sepenuhnya. Kalau kamu sudah sepenuhnya, kamu pasti nggak akan terbayang-bayang akan hal itu terus, ataupun kamu tidak akan membicarakan hal itu terus ya, tidak akan mengungkit hal itu terus ya. Kalau kamu masih membayangkan
Kak, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, tapi kenapa nggak dapet ya? Berarti kamu masih ada apa? Harapan. Kamu belum sepenuhnya apa? Berserah. Kalau kamu sudah berserah, maka akan ditunjukkan, bukan itu loh jalanmu ke sini. Kalau kamu seolah-olah seperti sudah berserah, tapi kamu masih pegang teguh apa yang kamu mau, ya susah teman-teman. Alam semesta susah akhirnya ngasih kamu jalan. Kayak kamu narik ulur sendiri kayak gitu, narik ulur diri kamu begitu di tahun ini ya. Kayak banyak yang tarik ulur juga di sini kayaknya ya. Dan juga banyak yang punya mimpi di sini ya, tetapi kamu masih bingung mulai dari mana. Dan juga di sini banyak yang menjalani kehidupan yang sebenarnya banyak bukan jalurnya begitu ya. Bukan jalur kehidupan kamu sebenarnya. Banyak juga yang seperti itu. Oke, sekarang dari monologi untuk masa depan ya. Oke, di sini ada a time to give rather than take. Ini waktunya untuk memberikan yang lebih daripada hanya sekedar menerima. Oke, jadi di tahun depan aku lihat banyak dari kamu yang lebih banyak berdana ataupun berbagi sama orang sekitar ya. Karena aku lihat mungkin banyak dari kamu yang berhasil mendapatkan kan the answer unit are coming. Banyak dari kamu yang berhasil mendapatkan jawaban ataupun banyak dari kamu yang berhasil satu-satu mendapatkan impian-impian kamu. Walaupun terkadang tidak sesuai ekspektasi ya, di sini kamu harus paham bahwa apa yang kamu harapkan tidak sepenuhnya terbaik buat kamu. Malah apa yang kamu harapkan tidak terjadi, malah itu yang terjadi kadang. Masih sering seperti itu. Ya karena memang apa yang kita jalani itu tidak sepenuhnya mungkin bisa terjadi sama kita. Kita hanya bisa berharap dan berusaha. Sisanya nanti biarin universe yang ngatur. Kalau universe memang ngasih ya bakal dia kasih, kalau enggak ya sudah tidak. Bakal diganti sama yang lain. Pasti itu. Ya, a very claimless approach. Wow, banyak dari kamu yang berapi-api ya di tahun 2022. Banyak yang berapi-api di sini. Nothing will come of this situation. Ya, kamu kadang mungkin merasa kosong, kamu mungkin kadang merasa pupus harapan di tahun 2022 nanti ya. Tetap merasakan hal itu, tetapi di sini banyak yang berkaitan dengan asmara. Kamu merasakan mungkin sulit ataupun berat gitu, tetapi di sini kamu tetap dijaga sama semesta. Kamu tetap berada, banyak kamu tetap, gak mungkin kamu dibiarin atau dibiarin jatuh ataupun dibiarin lepas gitu aja, enggak. Kamu pasti bakal dituntun kok. Kamu pasti bakal dikasih kode-kode begitu. Kalau misalkan kamu nanti nggak paham ataupun kamu melalaikan gitu ya teman-teman ya suatu hal gitu, kamu bakal dikasih kode-kode. Nah makanya di sini di tahun 2022 adalah suatu intuisi yang meningkat ya juga ya. Intuisi kamu meningkat karena ya itu tadi. Karena kamu banyak sudah mengalami yang namanya jatuh bangun kehidupan, banyak sudah mengalami sesek begitu dan kamu ingin merubah kehidupan kamu di sini, ya. And you got it di sini. Kamu mendapatkannya, walaupun tidak semua sesuai ekspektasi, begitu, ya. Oh ya, kelebihannya ya, nggak apa. A new romantic cycle begin. Mungkin berkaitan dengan asmara ya. You and your loved one are safe. Oke, kamu dengan orang yang kamu cintai nantinya di tahun 2022 sudah bertemu ataupun belum, kamu bakal aman sama dia. Karena di sini ada a new romantic cycle begin. Kehidupan romantis dimulai, siklus baru dimulai ya awal tahun begitu. Oke, jadi di sini mungkin banyak jatuhnya itu karena ini ya teman-teman ya. Karena hubungan asmara begitu ya. Seseknya di dada itu ya karena hubungan asmara. Makanya di sini kok ada komunikasi adalah kunci ya. Karena mungkin kamu dalam komunikasi kurang ataupun di sini dalam hubungan yang kurang intens gitu ya. Sehingga membuat ya hubungannya gak jelas begitu ya. Oke. Itu ya. Sekarang dari wisdom. Gak mungkin kita bahagia terus, kita gak mungkin sedih terus ya, itu harus kamu pahami. Oke. Tadi aku pakai kipas panas banget. Oke. Masa lalu ya. Oke. No place like home, observer exchanging gift. Tidak ada tempat lain senyaman di rumah ya. Kamu mungkin merindukan kampung halaman, kamu mungkin terlalu jauh sudah ya, kamu merantau. Kamu ingin ke Bali ya, ataupun di sini berhubungan dengan keluarga ataupun pekerjaan ataupun asmara ya. Kamu merasa nyaman begitu ya dengan pasangan kamu sekarang, tapi kamu mungkin merasa ada konflik ya dalam hubungan kalian, ataupun kalau tidak ada konflik pun di sini kamu merasa rindu ya karena mungkin jauh begitu. Bisa. Ataupun ada konflik ataupun tidak di sini ya.
Observer. Wow, di sini observer ini adalah serigala pakai teropong melihat ke arah atas. Artinya mencari sesuatu kebenaran, mencari apa yang dibutuhkan, jawaban. Ya. Dan kamu akan dapat di tahun 2022. Jawaban yang kamu butuhkan datang. Karena observer. Apa yang kamu lakukan di tahun ini, apa yang kamu tanamkan di tahun ini, kamu petik hasilnya di tahun 2022. Kamu nanamnya baik sekarang, besoknya mentiknya baik. Kamu nanamnya buruk, besok nanamnya buruk, nuainya buruk. Ya, itu juga sebuah tanda ataupun sebuah gambaran dari tahun 2022 kehidupan kamu. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Lihat ke belakang, kamu sudah nanam apa aja kemarin. Hasilnya tahun 2022, jangan kaget kalau kamu dapat apa yang terjadi sama kamu nantinya, baik itu buruk maupun baiknya. Ya, jangan kaget. Itu adalah sesuai apa yang kamu tanam sekarang. Ya, exchanging gift, kejutan yang tertukar. Oke, jadi mungkin di sini kejutan yang tertukar ini atau hadiah yang tertukar ini adalah bukan semata-mata ditukar sama alam semesta ataupun nggak sengaja ketukar, tetapi karena memang beberapa yang tadi aku bilang di awal, beberapa aspek yang memang tidak sesuai dengan kehidupan kamu itu harus pergi dari kamu, karena memang itu bukan terbaik buat kamu. Ya. Karena mungkin di sini ada dua faktor ya. Yang pertama, dia hanya datang untuk karena kamu sudah benar-benar mengusahakan dari hati kamu, mungkin menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkannya. Tetapi itu memang bukan untuk kamu, maka dia pasti akan pergi. Ya, harus sadar akan hal itu teman-teman. Karena kamu misalkan nih mengharapkan orang ini datang, misalkan tidak berkomunikasi kamu dengan seseorang ya, kamu berharap dia datang lagi gitu, kamu mengharapkan segala cara menarik dia dengan energi apapun begitu, berhasil kamu datang, tapi dia pergi lagi, karena memang seharusnya dia sudah pergi, tapi kamu memaksakan dia kembali, dia akan datang, tapi tidak selamanya. Itu akan malah menambah luka batin. Itu yang harus kamu sadari ya. Kamu harus sadar teman-teman, kalau memang dia sudah memang harusnya pergi, ya sudah pergi, jangan ditahan. Kalau memang sudah bertahan, ya bertahan begitu. Tidak bisa kita paksakan. Ya, sini. Terus yang kedua tadi aku bilang, kamu ini mungkin banyak ya sering melihat kehidupan orang lain begitu. Kok dia enak banget ya hidupnya, kok dia enak banget, kok aku begini mulu. Nah, kayak gitu, kurang bersyukur. Dikasih kamu, ini yang kamu mau kan? Ini dikasih. Habis itu diambil lagi. Dikasih yang lain begitu ya, karena memang kamu dikasih untuk merasakan aja sebentar gimana sih rasanya jadi itu, ataupun gimana sih rasanya jadi seperti itu, punya ini, punya itu. Selain itu diambil lagi, karena memang bukan itu jalan. Kamu kayak dikasih, kayak ibaratnya anak kecil mau ke situ, bawa ke sana, setelah nyoba ya udah dibawa lagi, nggak mungkin di situ terus, ya kan, dibawa ke tempat lain lagi yang sesuai dengan anak itu tadi, tujuannya awalnya mau kemana ya. Terkadang alam semesta itu memberikan kamu ini, coba aja dulu gitu. Udah selesai cobanya, ya udah ambil lagi gitu. Kamu akan dibawa sesuai dengan jalur kehidupan kamu. Ya, makanya di sini aku lihat banyak dari kamu yang berpetualang ke tempat-tempat tertentu, banyak tempat di dunia ini ataupun di negara ini ataupun di sekitar kamu ya, yang banyak transit luar kota, luar pulau begitu, bahkan ada yang luar negeri. Ya, karena memang hidup kamu memang penuh petualangan di sini. Ya, masa depan di sini. Round and round. Ya. Apa yang kamu lakukan kemarin? Apa yang kamu lakukan kemarin itu akan kamu tuai di tahun 2022. Berhati-hati, jangan kaget kalau misalkan kamu dapat baik atau buruk, karena itu yang kamu tanam kemarin. Perlunya introspeksi diri di sini. Chaos and conflict. Tidak menutup kemungkinan akan menghindar dari kehidupan masa lalu juga ya teman-teman ya, karena di sini masih ada kaitannya erat dengan tahun 2021, walaupun kamu sudah ada di tahun 2022 nanti, siklusnya masih banyak yang sama ya, masih belum keluar dari hal yang sama. Di sini ya. Perbaikan. Nah, di sini kamu banyak perbaikan. Kamu karena dalam siklus yang sama kan berjalan terus nih siklusnya ya kan. Kamu sudah sadar, kamu belajar, kamu memperbaiki, kamu menutup yang lama bisa. Di tahun 2022, ibaratnya kan kalau orang bilang ini seperti ini ya teman-teman ya, gampang ya. Tutup bukunya tahun ini, kita buka lembaran baru di 2022.
Tapi kalau kamu secara tidak kasat mata ataupun secara energi, kamu masih energinya sama seperti tahun 2021. Dan kamu masuk ke energi yang baru di tahun 2022 saat itu sudah pertengahan. Ya, baru kamu masuk ke siklus yang baru di situ. Agak lama memang ya, karena memang lanjutannya masih belum selesai. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi banyak dari kamu yang memang belum selesai dengan tahun ini nantinya. Tetap di tahun 2022 masih tetap mengalami hal tersebut, tetapi tidak permanen, energinya itu tidak permanen. Menutupnya nanti di tahun 2022, masuk ke dalam awal mulai yang baru. Karena di sini kamu harus melunasi hutang-hutang kamu dengan sekitar kamu, ataupun dengan tanggung jawab dengan diri kamu sendiri. Hutang tidak dalam bentuk material saja teman-teman ya, tapi dalam hutang janji. Hutang apapun itu, berkaitan dengan material ataupun tidak. Ya, di sini. Pokoknya intinya ada dari kamu yang masih belum bisa melunasi hutang-hutang kamu dengan orang-orang yang sudah kamu janjiin. Kayak gitu ya. Harus diselesaikan dulu tanggung jawabnya agar tidak, kalau janji tidak ditepati kan fatal banget ya teman-teman ya. Itu sangat berbahaya. Kita lihat dari tarot untuk tahun ini. Di sini ada Five of Cups, kekecewaan. Take time to breathe out. Kartu yang pertama keluar sudah itu. Sudah terlihat kayak mau narik napas, mengembuskan napas itu sudah berat banget. Ya ini aku lihat sudah orang-orang dengan yang bener-bener fight di sini ya, di pile kedua ini ya. Sudah jatuh bangun sering, dan baru bangun dijatuhin lagi, baru bangun dijatuhin lagi. Ya kan? Queen of Wands, Queen dan King of Cup. Dari segi perasaan kamu sudah berusaha mengimbangi. Dari segi fisik kamu ataupun luaran kamu di sini berusaha untuk menyenangkan orang lain. Tetapi terkadang itu belum cukup. Dan sekarang kamu sadar, mungkin lewat reading ini kamu sadar bahwa nggak perlu untuk buat orang lain tuh kita menjadi apa yang orang lain inginkan atau sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Tapi jadilah ekspektasi sesuai diri kita sendiri dulu. Target-target kita itu sudah tercapai nggak hari ini? Misalkan aku, hari ini aku mau ngerjain tugas A, B, C. Bisa komitmen nggak nyelesain tugas itu? Kalau bisa nambah, lebih baik lagi. Tetapi ingat istirahat juga. Kalau misalkan kita ngerjain A, B, C begitu, tugas ini sudah selesai, berarti kamu bisa berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Jadi kamu untuk membantu orang lain nggak perlu ragu. Bisa nggak ya? Nah, tapi kalau di sini kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri kamu, berusaha untuk menyeimbangkan diri kamu, berusaha agar terlihat baik, tetapi kamu dengan diri kamu sendiri, kamu masih belum bisa mendengarkan diri kamu sendiri, maka itu akan sulit teman-teman. Kamu sulit untuk mengeimbanginya akhirnya, beban sendiri, kayak gitu. Makanya ada di Romance Angel, di kartu Romance Angel itu ada love yourself first, cintai dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu bisa mencintai orang lain. Makanya di sini di akhir tahun ini kasih saran bahwa cintai diri kamu sendiri. Bersyukur terhadap hal-hal kecil yang terjadi, tersenyum kepada orang-orang yang baik itu bersifat buruk atau enggak sama kamu ya, senyumin aja. Nggak usah kita balas. Kalau kita balas malah jelek energinya. Kalau bisa kita berbuat baik kepada semua makhluk. Walaupun itu terasa sulit. Minimal kalau kamu nggak mau berbuat baik ya udah, nggak usah ngapa-ngapain, netral aja, tinggalkan aja. Gitu ya. Tersulut emosi memang wajar teman-teman. Kita sebagai manusia biasa punya emosi, wajar, nggak masalah sekali-kali. Tapi kalau terus seperti itu, apalagi sampai kamu pikirin terus, wah bahaya, jelek energimu. Ya, seperti itu untuk tahun ini gambarannya ya, kelihatannya. Dan juga Three of Pentacles tadi melihat banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak survive sama kamu, tapi kamu berusaha memaksakannya, ataupun di sini di lingkungan kamu banyak yang toksik, tapi kamu sulit untuk keluar dari situ. Di tahun depan nih energi masih ke bawah, masih ada Four of Pentacles, masih takut untuk melangkah. Tapi seenggak-enggaknya di sini kamu sambil takut-takut itu kamu bisa meraih impian kamu sedikit-sedikit teman-teman. Aneh nggak? Aneh. Kamu masih takut untuk melangkah, tetapi kamu secara tidak langsung menarik impian-impian kamu yang kecil-kecil ini dulu. Ibarat kalau soal dikerjain yang gampang dulu, yang sulit belakangan aja nanti, kayak gitu. Ya, kamu bisa menarik sedikit-sedikit demi sedikit di sini. Ya, aku lihat di situ.
mengangkat sedikit-sedikit gitu. Karena mungkin di sini kamu tipe orang yang cukup terbuka ya sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu punya planning atau punya idea, orang tuh bakal tahu gitu. Idea kamu apa, dan aku lihat banyak orang yang mencegah hal itu begitu ya. Makanya di sini kamu sulit untuk naik akhirnya di tahun ini. Tapi kalau kamu sekarang nanti tahun 2022 kamu banyak diem. Ada perubahan sifat di sini. Ya, makanya ada King of Pentacles. Ya, kesuksesan, kemakmuran secara materi. Ya, ini dari semua aspek ya, ada kan Pentacles lagi di sini. Kalau tadi di monologi di sini asmara ya, your and your loved one are safe and the new romantic cycle begin. Tetapi dari tarot menyatakan adalah material. Dari wisdom menyatakan sifat kamu, batin kamu. Ya, gambaran dari kehidupan batin atau yang tidak terlihat. Ya, sifat-sifat yang tidak terlihat dalam hati gitu. Pentacles lagi, semua Pentacles di sini. Completely Pentacles. Berarti literally di tahun 2022 ada peningkatan secara material. Keuangan. Seven of Pentacles. Ya. Ini file yang cukup seimbang antara luar dan dalam ya. Good job di sini. Bagus banget. Oke. Sekarang dari ini ya. Hope card, percayakan doa. Spiritualmu diperbaiki ya. Ayo, harus memperbaiki spiritual ya. Dia selalu mengingatmu ya kan. Di sini ada yang masih terbayang masa lalu, makanya ada Five of Cups, pengkhianatan di masa lalu, tetapi sekarang dia mungkin sudah sadar, ingin kembali ke kamu. Maukah kamu kembali sama orang yang masih, atau orang yang sudah pernah dealing sama kamu? Kalau mau, ada pilihan ada di tangan kamu. Kamu nggak mau, ada di tangan kamu juga. Asah dirimu. Bakat-bakat yang ada dalam diri kamu diolah lagi ya, karena itu bisa menjadi income buat kamu. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Tuh kan, berusaha menjadi dirimu sendiri. Buatlah dirimu bahagia dulu. Kalau sudah bisa, baru orang lain. Good luck di sini. 2022 adalah sebuah permainan buat kehidupan kamu ya. Anggap itu permainan, biar kamu enjoy jalaninya, nggak tegang ya. Kamu ada di perubahan siklus di pertengahan tahun ya. God blessing you. Tuhan akan memberkati kamu. Nggak perlu ragu untuk melangkah. Jangan menipu dirimu sendiri. Jangan menipu dirimu sendiri di sini ya. Ayo, harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Apa yang terbaik buat kamu, jalani itu. Oke, sekian readingan dari aku ya teman-teman untuk file kedua. Benar-benar long reading banget ya hari ini. Aku harap bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share-share juga di komentar. Kalau mau lanjut dari readingan ini, boleh chat aku di nomor yang ada di description box. Sudah ada price listnya di situ. Oke, see you next reading. Bye-bye file kedua. File ketiga. Hai file ketiga, ini adalah readingan general untuk kamu. Temanya adalah apa yang bakal kamu hadapi di 2022. Gambarannya kayak apa. Dan juga rangkuman dari tahun ini. Oke, ini adalah file kamu. Kita akan lihat. Oke, kita akan mulai dari monologi langsung ya teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi. Untuk mempersingkat waktu juga, karena ini cukup panjang readingannya. Tema yang aku bawakan kali ini rada berat ya. Oke. Kita buka. Your dreams need a practical plan. Meditate and contemplate. It's time to release negative vibe. Step out of your comfort zone. You are very close to achieving your goal. Interesting. Mimpi kamu membutuhkan langkah yang pasti. Sudah terplanning nggak? Kayak gitu ya. Aku lihat di sini mungkin kayak seseorang ibaratnya sudah punya rancangan tapi belum pasti gitu, ngaturnya belum bisa kayak gitu ya. Kayak kamu sudah punya ide, oke aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi kamu bingung mulainya dari mana ya. Nah, makanya di sini butuh yang namanya ketenangan, meditasi, butuh yang namanya kontemplasi. Ya. Oke, aku lihat di sini banyak dari kamu yang butuh ketenangan ya, teman-teman ya. Karena mungkin sulit untuk me time ya, sulit ada waktu untuk me time begitu, sehingga energinya ya sering terdistraksi oleh hal-hal lain begitu ya. Kamu sudah fokus tiba-tiba pecah mimpinya atau hal yang kamu harapkan karena kurang fokus ataupun karena distraksi dari energi atau orang lain. Tapi di sini
kamu tetap bisa fokus gitu di tahun ini ya, walaupun kamu sudah begitu sibuk, sudah begitu kacau, tapi kamu tetap bisa fokus. It's time to release negative vibe ya, note-nya untuk melepaskan relasi ataupun hal-hal negatif, orang negatif, toxic, energinya, vibe-nya negatif, lingkungannya sudah tidak mendukung, fokus yang sudah tidak bisa 100%, ataupun hal yang sudah kamu rasa sudah tidak cocok kamu jalani ya. Karena energi kan selalu aku bilang bersifat dinamis, selalu berubah setiap saat. Jadi sekarang kamu merasa cocok, merasa pingin ini, besok enggak. Bisa kayak gitu. Ya, itulah energi. Kamu harus bisa mengimbanginya. Step out of your comfort zone and you're very close to achieving your goal. Nyambung ya. Keluar dari zona nyaman kamu dan kamu akan semakin dekat dengan impian kamu. Ya, kalau kamu merasa sudah, oke, aku sudah keluar kok Kak, merasa keluar dari zona nyaman kamu ya. Itu ada di tangan kamu. It is your choice. Itu adalah pilihan kamu. Kalau kamu memang merasa belum, masih takut-takut, masih ada keraguan-raguan, itu harus dipertimbangkan. Tapi kalau kamu sudah merasa yakin, aku sudah merasa yakin Kak, aku sudah keluar dari zona nyamanku dan sekarang aku sudah ada di jalur yang tepat. Bagus, kamu sudah merasa yakin dan semoga itu akan berguna buat kamu. Good luck. Kalau memang belum, harus pertimbangkan ya, mau kemana kamu sudah punya planning ya di sini, tapi kamu bingung mulainya dari mana, dari langkah yang paling kecil. Harus berani mengambil resiko, walaupun itu sedikit-sedikit ya. Ya, tidak perlu langsung keluar dari mengambil resiko yang benar-benar besar, no. Mulai dari hal yang kecil. Perlahan-lahan naik ya di sini. Tahun ini begitu ya. Kamu berusaha untuk sekarang aku sudah punya ini, tapi aku bingung ngaturnya dari mana. Kamu butuh ketenangan, kamu butuh me time, kamu butuh menyingkirkan orang-orang toksik, menyingkirkan lingkungan yang toksik. Kamu keluar dari zona nyaman kamu dan kamu yakin akan bisa meraih mimpi kamu. Kamu sudah punya planning seperti itu. Kita akan lihat di tahun 2022-nya. Eksekusinya ibaratnya begitu ya. Conclusion are within reach. Sebuah permasalahan akan mencapai penyelesaiannya ya di sini. Ya, adanya resolusi dari permasalahan yang kamu jalani di sini. Ya, di sini berhubungan dengan kemampuan kamu sudah bisa melepaskan lingkungan toksik, ataupun kemampuan kamu yang sudah bisa menata kehidupan kamu. Kemampuan kamu untuk bisa bermeditasi dan menenangkan diri, serta banyak lagi hal lain yang bakal kamu capai. Kerja keras, tidak peduli akan omongan orang lain di tahun 2022. Karena kamu, ya kamu, langkah kamu, ya langkah kamu. Okay? A new start is coming. Awal mulai yang baru datang. Wow, aku happy banget kalau keluar kartu ini dari monologi. Karena beruntung banget gitu orang yang bisa dapat kartu kayak gini gitu. A new start is coming. Awal mulai yang baru datang. A personal issue reach resolution lagi teman-teman. Masalah personal mencapai penyelesaian. Conclusion are within reach. Sudah bisa diraih suatu resolusi dari permasalahan. Suatu konflik itu sudah bisa diraih penyelesaiannya begitu ya. Dan permasalahan personal sudah bisa mencapai penyelesaiannya juga. Jadi permasalahan kamu dengan orang-orang tertentu ataupun dengan sesuatu hal begitu yang dalam jumlah jamak ataupun yang tunggal, kamu bisa menyelesaikannya. Ya. You and your loved one are safe. Banyak kebanggaan yang bakal kamu tuai di tahun 2022. Banyak orang yang bangga sama kamu. The energy is gaining momentum. Energi kamu memang benar-benar lagi di atas banget nanti, ya. Oke, bagus di sini ya. Di tahun 2022, kamu akan bertemu dengan jodoh. Bagi kamu yang single, kamu yang pacaran, kau bakal masuk ke jenjang yang serius. Kamu yang sudah menikah, yang menginginkan kehadiran seorang baby, bakal dapat. Kamu yang sudah menikah, sudah punya baby, bakal dapat kemakmuran keluarga. Paling tinggi sudah itu, nggak ada lagi, ya, kedamaian. 2 Cancer keluar, banyak yang dari Cancer ya sepertinya. Personal issue resolution. Nah, ini sudah tadi ya. So, kalau lihat di tahun 2022, kamu sudah bisa mendapatkan jawaban dari dari pertanyaan yang kamu jawab, pertanyaan yang kamu tanyakan begitu ya. Kamu sudah bisa mendapatkan jawabannya. Personal issue mendapatkan penyelesaiannya ya. Masalah-masalah kamu mulai selesai satu persatu. Mulai yang baru datang dalam kehidupan kamu. Dalam bentuk konflik yang sudah selesai. Aku lihat mungkin banyak konflik di sini ya, di sela-sela ini, tapi kamu bisa untuk mengimbanginya ya. Bagus sekali untuk file ketiga di sini. Kamu sudah benar-benar stabil. File yang diisi oleh orang-orang yang sudah stabil di sini kayaknya ya, di file ketiga ini. Sudah sering jatuh bangun sehingga kamu sudah benar-benar fight. Kalau tadi file pertama dan file kedua memang sudah sering juga jatuh bangun, namanya kehidupan, tetapi untuk menyeimbanginya masih kurang di situ. Tapi kalau kamu sudah berbeda di sini. Oke. Kita akan lihat sekarang dari wisdom.
No place like home, young and poised. Ya. Beberapa hal yang membuat kamu ini agak sedikit candu atau sedikit adiktif ya teman-teman ya. It's time to release negative vibe. Ini waktunya untuk menyingkirkan hal-hal negatif seperti ini. Ya, lihat di sini kamu punya impian, di sini kamu punya harapan, tapi kamu nggak bisa lepas dari sini. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kamu yang tidak mendukung. Kamu ingin berpegang sama impian kamu ingin meraihnya, tapi kamu sendiri masih sulit untuk keluar dari masalah kamu. Di situ tantangannya. Di awal tahun 2022, energi kamu akan berubah di awal tahun. Kamu akan masuki suatu momentum yang baru. Nih, di energy is getting momentum. Ya, jadi di sini memang agak sedikit ada guncangan nanti di awal tahun 2022 ya, yang mengguncang diri kamu, karena itu adalah fase dimana kamu mulai masuk ke dalam dirimu yang baru, lembaran yang baru dalam kehidupan kamu. Dan setelah memang distraksi itu bakal mulai stabil lagi. Ibaratnya kalau kapal mau sandar itu kan pasti kadang goncangan, kadang nabrak tepi ya kan. Nah di sini itu setelah itu kan sudah stabil lagi, turun dikendalikan, dah mulai energinya mulai netral lagi. Nah seperti itu. Nanti kamu di perjalanan memang rada terguncang, apalagi pas nanti sudah mulai mau pindah energi, sudah makin terguncang lagi, tapi setelahnya netral. Nah, itu jadi kamu harus siap-siap di situ ya, distraksinya di situ nanti, masalahnya di situ. Kamu bisa nggak keluar dari itu? Kalau memang masih terbawa terus tuh, emosinya masih terbawa terus, pas sandar itu, guncangan itu masih terbawa terus sampai ke siklus yang baru, bahaya. Bisa mempengaruhi siklus kamu yang baru, kamu nggak bisa keluar dari masalah akhirnya. Gitu. Ini stabilin energi ya di pel ketiga. No place like home. Tidak ada tempat lain selain di rumah. Mungkin kamu merindukan keluarga, jauh ya teman-teman ya, di sini dari keluarga, ataupun mungkin sama pasangan LDR, ataupun di sini target yang ingin kamu capai masih rada jauh, dan kamu sekarang masih suka-suka ya, masih no place like home. Tidak ada tempat lain selain di rumah enaknya. Step out of your comfort zone. Comfort zone, keluar dari zona nyaman. Oke, melangkah keluar. Jangan takut untuk melangkah keluar. Kalau sudah melangkah, bagus. Kalau yang belum, keluar. Jangan ragu. Kalau kamu terus berada di tempat kamu sekarang, nggak mau bangun, gimana kamu mau nyoba yang lain? Ibaratnya kamu di taman bermain, kamu nyobanya ayunan terus. Kamu nggak mau nyoba perosotan, kamu nggak mau coba yang lain yang muter-muter, ataupun main pasir, kamu nggak mau nyoba. Kamu cuma maunya di ayunan terus. Kurang eksplornya jadinya di sini ya. Karena kita hidup harus berpetualang. Ada yang memberikan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Oke, seperti itulah di tahun ini begitu ya teman-teman ya. Kamu masih terikat sama orang-orang yang toksik, kamu masih takut untuk keluar, dan kamu masih hanya lebih banyak menerima. Diperbaiki ya tahun ini ya, di penghujung tahun ini masih ada waktu. Gak ada yang kata terlambat untuk berubah. Oke, tahun depan loyal heart di sini. Wow, banyak kebahagiaan, banyak cinta ya teman-teman ya di tahun depan. Terus kebenaran-kebenaran terungkap, kebusukan-kebusukan orang yang ada di sekitar kamu terjawab akhirnya. Dengan begitu kamu bisa melepaskan bonding dari orang tersebut. Ada alasan untuk bisa lepas bonding. Ya, kebenarannya orang pakai masker, sudah kamu bisa berdiri di atas masker orang itu. Artinya apa? Kamu sudah bisa berdiri di atas kebohongan orang itu. Kamu sudah bisa tahu di sini ya. Burung hantu di sini. Burung hantu melambangkan kecerdasan juga, wawasan. Banyaknya wawasan yang bertambah. Atau banyaknya prestasi yang kamu raih. Mending, perbaikan. Wow, di sini ya kan, ada perbaikan diri ya kan. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, karena tidak semua orang tahu apa kesalahan dia, ataupun tidak semua orang sadar terhadap kesalahan yang dia alami. Tapi kamu, different di sini. Oke. Spektakuler ya Pak ketiga ini lebih bagus lagi begitu ya. Eternal, keabadian. Filenya juga mendukung. Masa lalu ya. Oh, banyak sekali. Kita ulang. Ini satu ya. Six of Pentacles. Banyak memberi. Strength. Kekuatan. Dalam hati. Walaupun sebenarnya di luar sudah tidak karuan. Four of Wands. Page of Cup. Nah, di sini cukup bagus kok teman-teman ya. Tahun ini juga tidak terlalu buruk buat kamu begitu ya. Tapi memang terkadang konflik-konflik di sini ya, karena kamu tipe orang yang mungkin kalau punya masalah dipendam sendiri, jadinya kamu orang lain nggak tahu, jadi kelihatannya kuat-kuat aja. Padahal di balik strength ini pasti banyak banget. Kalau aku mau ngambil kartunya lagi, coba ya aku ambil satu lagi nih. Pasti kamu sebenarnya
Dalam hati tuh sebenarnya nggak karuan, ataupun dalam hati tuh sebenarnya banyak masalah, tapi di luar kamu berusaha terlihat fine begitu. Wow, ini ciri-ciri orang yang hebat ya. Hermit ya kan, kamu banyak sekali sebenarnya merenung, kamu banyak sekali hal yang kamu sesali, hal yang kamu pikirkan, tapi di luar kamu berusaha untuk strength, kamu berusaha untuk kuat. Jangan ditutup-tutupi ya teman-teman. Kalau memang kamu ada suatu konflik ataupun suatu hal yang kamu kurang setuju, ya bilang aja, jangan dipendem, nggak baik mendem teman-teman. Ya, Four of Wands, Page of Cups. Banyak dari kamu yang mungkin udah married di sini, terus saling berbagi satu sama lain ya. Tahun ini juga bukan tahun yang terlalu buruk buat kamu, begitu. Hanya saja memang butuh sedikit perbaikan. Ya, terkadang satu masalah kecil itu bisa jadi banyak sumber, banyak cabang jadinya. Semua kena begitu. Ya, tantangannya adalah keluar dari itu. Yang aku bilang di awal-awal tadi. Oke, tahun depan tidak terlalu banyak aku mengulas di sini ya, karena memang energi kamu sudah tidak terlalu banyak yang perlu dibicarakan, cukup positif ya di tahun ini pun begitu. Walaupun sebenarnya dalam hati terkadang kamu berusaha untuk menguatkan. Wow, ada di Chariot pertama loh teman-teman. Suatu persiapan untuk memasuki awal mulai yang baru, ataupun suatu hal yang kalau orang sudah siap bergerak ini ya, sudah siap berperang kalau orang begitu ya. Udah di atas ini, tinggal nunggu akhir tahun kamu jalan. Ya. Di Hierophant. Wow, banyak di sini yang mungkin masuk ke dalam satu bonding merit di sini ya. Ataupun di sini berjuta dari alam semesta yang ngasih kamu abundance. Ace of Pentacles pas ya. Ngasih kamu abundance di sini. Rezeki. Ya. Sudah mengangkat tangan, artinya apa? Sudah setuju terhadap apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, dan apa yang pantas kamu dapatkan. Ya. Lagi satu. End of Wands. Semuanya bergerak secara cepat di sini ya. Energi kamu yang benar-benar cepat di sini, teman-teman. Ya. Walaupun ada beberapa dari kalian memang agak lambat ya jalannya energinya, tapi sebagian besar dari kalian bakal cepat untuk mengalami hal-hal baru dalam kehidupan kalian di 2022. Baik itu dalam kerja, baik dalam asmara dan lain sebagainya, benar-benar cepat ya energinya, pergerakannya itu benar-benar beda dari yang lain. Oke, benar-benar bersemangat begitu ya. Oke, kita akan lihat dari Hope Card. Part ketiga ini ternyata tidak terlalu berat ya. Cukup, karena tahun ini pun tidak terlalu buruk buat kamu. Kalaupun buruk pun kamu bisa untuk mengendalikannya begitu. Makanya tidak terlalu mandiri ya, ibaratnya tidak terlalu berat gitu untuk diulas. Kalau tadi part kedua itu memang benar-benar paling berat. Part pertama ya medium lah. Tapi kalau part kedua itu memang benar-benar complicated. Oke, di sini dia pasti kembali. Oke, banyak dari kamu yang mungkin ingin kembalinya orang masa lalu. Kamu berharap datang, kalau memang dia untuk kamu datang. Kalau tidak, jangan menyesali, jangan terus dipikirkan. Berarti memang dia bukan untuk kamu. Kalau memang untuk kamu, ya pasti dia datang. Pasti. I'm here di sini ya. Kamu mungkin sekarang terpisah dengan orang yang kamu sayang, kayak gitu ya. Kamu pengen kembali, makanya di sini no place like home. Mungkin kamu jauh jaraknya begitu, ataupun mungkin kamu sudah melenceng terlalu jauh dari kehidupan kamu yang seharusnya kamu fokusin, gitu ya. Kamu bakal balik lagi ke jalur kamu di sini. Jangan dengarkan orang lain, stay fokus. Orang yang toksik tinggalkan. Ya, buang jauh-jauh di sini. Kayaknya it's time to release negative vibe. Ini waktunya untuk melepaskan hal-hal negatif. Ya, buang aja orang-orang yang tidak survive dan tidak mensupport kamu. Carilah aktivitas baru. Wow, di sini kamu nampaknya cukup sibuk sehingga kamu sulit untuk menentukan waktu me time kamu. Perbanyak me time ya, berbicara dengan diri kamu sendiri, luangkan waktu untuk bersenda gurau ataupun berbicara sebentar aja sama diri kamu. Karena aku lihat mungkin inner jiwa kamu tuh pingin ngomong sesuatu ke kamu, pingin berbicara sama kamu begitu ya. Bukan berarti kamu harus berbicara ngomong sendiri terus gitu ya, kayak ketawa-ketawa sendiri tiba-tiba, no teman-teman. Tapi di sini dalam artian adalah merenung dengan cara apa? Meditasi. Meditasi tidak harus dalam bentuk duduk kayak gitu, atau enggak dalam posisi tidur, dalam posisi apapun itu ya. Saat kita sudah tenang, kita mulai berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita ya. Wow, 2 kali di sini. Maybe di sini banyak dari kamu yang mengharapkan kehadiran orang masa lalu ya. Sedikit lagi kamu akan mengalami perubahan yang cukup besar. Persiapkan diri kamu akan distraksi yang tadi aku bilang ya, yang contohnya kapal itu tadi loh, yang mau sandar itu. Nah, segera. Wow, sedikit lagi segera. Lagi satu ya. Maaf. Oke, di sini banyak dari kamu yang memaafkan kesalahan masa lalu, dan orang lain juga saling bermaaf-maafan di sini teman-teman. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil di part ketiga ini ya.
Oke, aku harap ini readingannya bisa cukup buat kamu, teman-teman. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau ada yang mau diceritain, silahkan aja sharing di kolom komentar. Kalau mau lanjut private reading, boleh hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye. File ketiga.